Untuk memeriksa sebuah mobil, Erik memerlukan waktu 20 menit. Sementara Johnny hanya memerlukan waktu 18 menit. Jika keduanya mulai memeriksa mobil pada pukul 8, kapankah pertama kali mereka akan selesai memeriksa mobil pada saat yang sama? Nah, untuk soal yang seperti ini kita cari misalnya yang bersamaan, kapan dia ketemu bersama lagi, pokoknya kapan bersama lagi, itu kita adalah menentukan KPK-nya. KPK dari ini 20 dengan 18. Ini saya gunakan menentukan KPK dengan cara bersusun 18 dengan 20. Dimulai dari bilangan prima terkecil, dibagi 2, 18 bagi 2, 9, 20 bagi 2, 10. Masih bisa bagi 2, 9 bagi 2, kalau nggak bisa kita tulis 9, 10 bagi 2, 5. Jadi seterusnya adalah 3 ya. Udah nggak bisa bagi 2, berarti lanjut 3, 9 bagi 3, 3. 5 nggak bisa, tulis saja 5. Kemudian bagi 3 lagi, 1. 5, tulis 5. Terakhir dibagi 5. Itu 1. Jadi KPK-nya adalah semua bilangan ini kita kali. Ini 2 pangkat 2, 2 kuadrat. Ini 3-nya juga 2 kali, berarti 3 kuadrat kali 5. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 30. Ini ya, 4 kali 9 kali 5. 4 kali 9, 36 kali 5, 180. Ini karena tadi satuan dari yang kita cari KPK-nya adalah dalam menit, berarti di sini 180-nya juga dalam menit. 180 menit. 180 menit itu sama dengan 3 jam ya, dibagi 60. 180 dibagi 60, 3 jam. Berarti dia tadi mulai memeriksa ini bersama-sama ya, jika keduanya mulai memeriksa mobil pada pukul 8, berarti awalnya pukul 8 ditambah 3 jam. Di 3 jam berikutnya adalah pukul 11.00. Itu jawabannya C. Jawabannya adalah D ya, 11. Keliru. Hati-hati ya, jangan sampai seperti saya tadi sampai keliru lihat optionnya. Kita lanjut soal berikutnya. Pada sebuah pertunjukan sirkus, 3 buah lampu mempunyai warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan, kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik. Lampu kuning menyala setiap 4 detik. Dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu menyala bersamaan. Nah, bersamaan lagi. Kalau ada kata bersamaan, berarti itu yang ditanya adalah berkaitan dengan KPK. Nah, kita tentukan dulu faktor. Kita gunakan cara bersusun ya. Yaitu yang kita cari 5, 4, 8. 4, 8. Kita bagi 2. Ini 5 tetap. 2, 8 bagi 2, 4. Masih bisa bagi 2, bagi 2. Ini 5, 1, 2. Kita bagi 2 lagi. 5 nggak bisa. 1, 2 bagi 2, 1. Jadi lanjut, berarti karena 3 nggak ada, berarti langsung bagi 5. 5 bagi 5, 1. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 3, 8 kali 5, 40. Jadi, tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan? Jawabannya adalah 40 detik. Jawabannya D. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam.
16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang itu sama. Berapa kandang yang harus dibuat Amin? Nah, kalau seperti ini, berarti kan kita membagi yang kita punya ini yaitu 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Itu dibagi menjadi beberapa bagian yang mana di dalam setiap bagian itu jumlah ayam, itik, dan angsanya itu di setiap bagian itu sama. Nah, kalau yang seperti ini kita membagi-bagi, itu yang dicari adalah FPB. Cara awalnya sama, kita cari dengan cara bersusun, yaitu dari 20, 16, dan 12. 20, 16, dan 12. 20 bagi 2, 10, 16 bagi 2, 8, 12 bagi 2, 6. Yang bagi 2, 10 bagi 2, 5, 4, 3, bagi 2 lagi masih bisa ya. 4 bagi 2, 2, ini tidak bisa, kita turunkan aja. Bagi 2 lagi, ini 5, 1, 3. Kemudian kita bagi 3, ini 5, 1, 1. 5, 1, 1, 1. Berarti di sini kita bukan cari KPK ya, kita cari FPB-nya. Nah, di sini angka yang sebelah kiri yang bisa membagi ketiganya adalah yang ini. Yang ini ya. 2 ini bisa membagi ketiganya. 20, 16, 12 ini juga bisa ya. 10, 8, 6 bisa. Nah, di sini 2-nya nggak bisa. Cuma bagi 4 tadi. Berarti FPB-nya sama dengan 2 kali 2 atau 2 kuadrat. FPB sama dengan 2 kuadrat, itu sama dengan 4. Jadi, berapa kandang yang harus dibuat Amin? Jawabannya adalah 4 kandang. Nah, berarti kita ilustrasikan seperti ini ya. Ini ada 4 kandang. 1, 2, 3, 4. Nah, dalam 4 kandang itu, nanti 20 ekor ayam dibagi 4. Berarti di sini 20 bagi 4, 5 ya. Ada 5 ayam. Di sini juga 5 ayam. Di sini juga 5 ayam. Ini 5 ayam. Dan itik bagi 4. Ada 4 itik. 4 itik. 4 itik. 4 itik. 12 ekor angsa dibagi 4 berarti 3 ya. 3 angsa. 3 angsa. 3 angsa. 3 angsa. Tiap kandang itu sama jumlah masing-masing ternaknya. Maka jumlah kandangnya tadi jawabannya adalah 4, yaitu B. Oke, jadi kalau untuk kasus yang kita membagi-bagi suatu jumlah, itu yang ditanya berarti adalah FPB-nya. Tapi kalau kita mencari kapan dia bersama lagi, kapan dia ketemu lagi, yang kayak gitu, itu yang kita cari adalah KPK-nya. Oke, lanjut soal berikutnya. Pada suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut? Berarti ini yang dicari apa? KPK-nya ya. Nah, kalau teman-teman mau coba dulu, silahkan di pause videonya. Ini kita cari adalah KPK dari 12 dan 14. 12 bagi 2, 6. 14 bagi 2, 7. 6 bagi 2, 3. 7 bisa, berarti lanjut. Ini bagi 3, 1. 7 bagi 7. Berarti KPK-nya adalah 2 kuadrat dikali 3 dikali 7. 2 kuadrat 4 kali 3. 4 kali 3, 12 kali 7. 84. Jadi mereka akan bersamaan lagi belanjanya itu setelah 84 hari. Oke, lanjut soal berikutnya.
Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Yansen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Yanuar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu, mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Pada hari apakah itu mereka akan pergi ke kolam bersama-sama lagi? Jadi, kalau bersama-sama lagi, berarti yang ditanya adalah KPK. Jadi, kita cari KPK dari 4, 5, dan 6. 4, 5, 6. Ini bagi 2, 2, 3. Ini bisa turun. Ini 2, 1, 5, 3. Dibagi 3. 1, 5, 1. Dibagi 5. 1, 1, 1. Jadi KPK-nya adalah 2 kuadrat kali 3 kali 5. 2 kuadrat 4 kali 3, 12 kali 5, 60. KPK-nya adalah 60. Berarti dia akan bersama-sama lagi setelah 60 hari. Cuman di sini Kak, yang ditanya adalah pada hari apakah itu? Nah, dalam seminggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Berarti 60-nya kita bagi 7. 60 bagi 7. 60 bagi 7 itu sama dengan 60 bagi 7 itu sama dengan 8 ya. 8, sisanya berapa? Nih, supaya lebih jelas kita bagi seperti ini. 60 bagi 7 sama dengan 8. 8 kali 7, 56. Kurangi, sisanya ada 4. Nah, sisa yang ini kita hitung dari Sabtu. 4 hari setelah Sabtu. 4 hari setelah Sabtu adalah Rabu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi jawabannya adalah C. Itu ya. Oke teman-teman. Kalau misalnya menentukan pada hari apakah, nggak mungkin kan nih hasilnya ada setelah 60 hari. Nggak mungkin kita hitung 60 hari setelah hari Sabtu. Cara cepatnya ya seperti ini, dibagi 7. Yang kita hitung bukan hasilnya, tapi sisanya. Di sini hasilnya 8, jangan sampai kita pakai 8-nya. Nanti kalau pakai 8 hasilnya beda ya. Jadi yang kita pakai adalah sisanya. Nah, sisanya inilah yang kita gunakan, berarti 4 hari setelah Sabtu. Itu jawabannya. Oke, bisa ya. Lanjut lagi soal berikutnya. Bu guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Makanan itu akan dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama untuk masing-masing makanan yang diterima tiap anak. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan tersebut? Nah, kalau kasus seperti ini, kan ada kata dibagikan. Berarti di sini kasus atau cara penyelesaiannya adalah dengan mencari FPB. FPB dari apa? FPB dari 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Kita bagi 2. Ini 18 bagi 2, 9. 24 bagi 2, 12. 30 bagi 2, 15. Bisa ya dibagi dua-duanya, berarti sini kita lingkar langsung. Kemudian kita bagi 2 lagi, masih bisa. 12 bagi 2. Ini 9 kita tulis turun. 12 bagi 2, 6. Ini 15 bagi 2 lagi. 9, 3, 15. Nah, nggak ada yang bagi 2 lagi, kan bagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Nah, di sini ketiganya bisa kita bagi 3. Berarti ini kita lingkar. Tunggu. Kita lingkar. Nah, kemudian yang di bawahnya selanjutnya itu dibagi 3 sama
5. Ini 3 bagi 5. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu? Jawabannya adalah A. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Rina, Rini, dan Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit, Rina minum segelas air. Rini minum air setiap 60 menit, dan Reni minum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama-sama pada jam 8, jam berapakah mereka akan minum bersama lagi? Bersama lagi, berarti sini yang dicari adalah KPK. Di KPK dari 45, 60, dan 90. Bagi 2. 45, 30, 45. Dibagi 2, 45, 15, 45. Ini nggak ada yang bagi 2 lagi kan, bagi 3. 45 bagi 3, 15. 5, 15. Dibagi 3, 5, 5, 5. Bagi 5, 1, 1, 1. Berarti KPK-nya 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 5. Berarti 4 kali 9 kali 5 sama dengan 180 ya, 180 menit. Ini satuannya menit. Ini sama dengan 180 menit itu sama dengan 3 jam. Kita bagi 60, 180 menit. 180-nya kita bagi 60 sama dengan 3. Di sama 3 jam. Jadi mereka akan bersama lagi setelah 3 jam. 3 jam setelah pukul 8. Jadi 8.00 ditambah 3 jam. Itu sama dengan 11.00. Jadi jawabannya di sini adalah B. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Teddy, Saleh, dan Aris sedang menanam benih di kebun. Setiap memasukkan benih ke dalam 3 lubang, Teddy merogoh kantong benih di pinggangnya di setiap 3 lubang. Saleh merogoh kantongnya setiap mengisi 4 lubang. Sementara Aris merogoh kantongnya setiap mengisi 5 lubang. Jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan, setiap berapa lubangkah mereka akan mengisi bersama lagi? Jadi ini masih KPK ya. 3, 4, 5. KPK dari 3, 4, 5. Ini bilangannya nggak ada yang sama ya. Kalau difaktorkan berarti langsung aja KPK-nya itu akan sama dengan 3 kali 4 kali 5. 3 kali 4, 12 kali 5, 60. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nggak perlu kita cari lanjut, soalnya di sini yang dibagi 2 cuma ini sendiri, ini bagi 3 juga cuma ini, 5 juga ini. Berarti langsung aja, nggak ada yang sama kan, berarti langsung aja kita kali angkanya 3 kali 4 kali 5. Oke, lanjut lagi. Soal berikutnya. Suatu toko buah menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 144 kg apel, 84 kg mangga, dan 72 kg jeruk. Buah itu akan ditumpuk di dalam lemari es besar. Banyak buah dalam tiap tumpukan harus sama. Berapa banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan? Nah, di sini kita perlu mencari banyak tumpukan maksimum. Nah, banyak tumpukan di sini kita cari dengan, kalau kita membagi-bagi suatu jumlah
menjadi berapa bagian, itu kita pakai FPB. FPB dari 144 kilo, 84, dan 72. Nah, kita cari FPB-nya dengan cara bersusun 144, 84, 72 dibagi 2, 72 dibagi ini 42, 36 bagi 2, 36, 21, 18 bagi 2 lagi 18, ini nggak bisa, tulis 21, 9. Masih ada yang bisa bagi 2, 9, yang nggak bisa tulis saja, kita turunkan. Selanjutnya bagi 3, 3, 7, 3. Kemudian bagi 3 lagi, 1, 7, 1. Dan bagi 7. Nah, di sini karena kita cari KPK, berarti kita cari yang bisa membagi ketiganya. Yang 2 ini bisa, 2 ini bisa, kemudian jangan lupa yang 3 ini ya. Hati-hati. Jadi di sini FPB-nya adalah 2 kuadrat dikali 3. Sama dengan 2 kuadrat dikali 3 itu sama dengan 12. Ini banyak tumpukannya ya. Yang ditanya adalah berapa banyak buah dari ketiga jenis. Nah, tumpukannya ada 12. Berarti dalam satu tumpukan, ini satu tumpukan, itu ada 144 dibagi 12, yaitu 12 ya, 12 kilo apel. Kemudian 84 bagi 12 yaitu 7. 7 kilo mangga. Dan 72 dibagi 12, kan banyak tumpukan. 72 bagi 12 yaitu 6. 6 kilo jeruk. Nah, kita totalin semuanya dalam satu tumpukan itu 12 tambah 7 tambah 6 sama dengan 25 kg buah. Jadi berapa banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan? Jawabannya adalah A. 25, ini satuannya kilo ya, 25 kilo. Oke, lanjut soal berikutnya. Pada suatu hari, Ade, Boni, dan Ciko bersamaan memotong rambutnya pada seorang tukang cukur. Ade memotong rambutnya setiap 20 hari di tempat itu. Boni mencukur rambutnya setiap 25 hari di tempat itu pula. Sedangkan Ciko mencukur setiap 30 hari. Setiap berapa bulan mereka bersamaan memotong rambut pada tukang cukur itu? Hati-hati ya di sini tanya adalah setiap berapa bulan. Dan ini konsepnya juga pakai KPK. Kita cari secara bersusun. 20, 25, 30. Kita cari KPK-nya. Ini bagi 2, 10, 25, 15. Kemudian kita masih bisa bagi 2, 10 bagi 25, 25, 15. Kemudian kita bagi 3, 5, 25, 15 bagi 3, 5. Dan bagi 5 lagi, 1, 5, 1. Bagi 5, 1, 1. Berarti KPK-nya adalah KPK sama dengan 2 kuadrat kali 3 kali 5 kuadrat. 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, 25 dikali 4 100 ya, 100 kali 3 300. Nah, KPK-nya adalah 300, ini satuannya adalah hari. 300 hari berapa bulan? 300 dibagi 30, 10 bulan. Jadi jawabannya adalah B. Oke.